kepada kita tentang berkat Abraham. Nah, ini penting bagi kita. Saudara, Tuhan memberkati kita itu bukan hanya berkat rohani. Saya percaya berkat jasmani, berkat materi juga salah satu berkat Tuhan yang turun atas kita. Amin. Jadi jangan alergi kalau saya berbicara tentang berkat jasmani. Ada yang mau miskin? Ada nggak yang mau miskin? Ada. Baik, hari ini kita berbicara tentang berkat Abraham. Dimulai dari kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama dan kedua dulu kita mulai. Ya. Kalau kurang kelihatan dari depan, bisa dibaca di belakang. Nah, kita baca sama-sama ya. 2, 3, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari saudaramu dan dari keluarga bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat ketiga, 2, 3-nya. Aku akan memberkati orang-orang yang berkati engkau dan mengutuki orang-orang yang mengutuki engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Saudara, ini bicara tentang panggilan kepada pribadi yang bernama Abraham. Dan di sini kita belajar nanti apa rahasianya Abraham itu menjadi bapa orang yang beriman. Nah, ini masih Abraham namanya, belum berubah menjadi Abraham. Abraham ini bukan keluarga yang mengenal Tuhan, tapi mereka punya sikap yang lain, punya pribadi yang dikagumi oleh orang-orang yang ada di Ur Kasdim. Nah, Ur Kasdim itulah tanah Irak yang saat ini yang disebut Media dan Persia. Nah, penduduknya ini orang kafir. Jadi kata kafir itu dimulai dari kata orang Yahudi sampai kepada orang Kristen. Apa itu kafir? Adalah kumpulan atau sebuah bangsa yang tidak mengenal Allah dan yang tidak menyembah kepada Allah dan yang tidak mengenal siapa itu Allah. Itulah kata kafir. Nah, Abraham lahir dari keluarga yang seperti itu, nggak kenal Tuhan. Ya, itu. Nah, tetapi Abraham ini mendapatkan kasih karunia, yakni dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ingat baik-baik. Abraham mendapat kasih karunia melalui perjumpaannya secara pribadi dengan Tuhan. Jadi orang Kristen yang hanya sekedar rutinitas tanpa mengalami perjumpaan dengan Tuhan, jangan harap ada satu perubahan dalam hidupnya. Akan terjadi stagnasi. Nah, Abraham ini tidak kenal Tuhan, tetapi dia memperoleh kasih karunia berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Dan melalui perjumpaan itu Tuhan berfirman dengan satu kata, pergilah, tinggalkan negerimu, tinggalkan saudaramu, tinggalkan rumah ayahmu, pergilah ke negeri di tempat yang saya tunjukkan kepadamu. Nah, umurnya 75 tahun waktu dia menerima panggilan Tuhan. Artinya jauh lebih tua dibanding kita hari ini. Mami masih muda, belum tua. Yamin? Masih muda.
75 tahun menerima panggilan Tuhan. Dan tidak tanggung-tanggung, dia harus meninggalkan negeri, kehidupan yang nyaman, yang sudah enak, yang sudah dia nikmati selama ini, dan harus pergi ke negeri di mana yang tidak tahu. Bentuknya gimana nggak tahu. Tetapi Abraham, waktu dia mendengar suara Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia taat walaupun tidak mengerti. Katakan amin. Bukan berdebat. Waktu firman datang, dia tidak perlu berdebat. Taat saja. Apa yang terjadi? Ya keluar dengan sebuah keberanian. Jadi iman itu harus dasari dengan mendengar suara Tuhan. Karena dari firman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Maka dari itu setiap kita harus senang mendengarkan firman Tuhan. Semua kita boleh nonton stand up komedi, boleh nggak? Boleh. Hiburan. Boleh kita dengar berita, itu bagus, memperluas wawasan kita. Tetapi saudara, kita tidak boleh mengabaikan telinga kita untuk mendengarkan firman. Nah, waktu firman itu masuk melalui telinga, menyentuh hati kita, itu yang merubah pola hidup kita, pola kita berpikir. Dari yang jahat menjadi yang baik. Dari yang buruk menjadi yang baik. Dari yang negatif menjadi yang positif. Nah, Abraham taat. Meskipun dia nggak mengerti, taat, melangkah saja. Dan apa yang terjadi? Dampak dari ketaatan Abraham. Dan begini, adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negev sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri di antara Betel dan Ai. Ke tempat Mesbah dibuatnya dahulu. Disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Ke tempat Mesbah yang dibuatnya dahulu, disitulah Abraham memanggil nama Tuhan. Nah, setelah dia mendengar, dia taat melakukannya. Dampaknya adalah hidupnya berbeda. Mungkin di rumah ayahnya dia diberkati, tapi kali ini berbeda. Dia diberkati dengan sangat kaya. Katakan sangat kaya. Kasih tahu kanan kirinya, kamu sangat kaya. Kasih tahu dengan iman, nggak usah. Kasih tahu dulu. Bukan hanya sekadar ada, bukan sekadar diberkati, tetapi dia menjadi sangat kaya. Sekarang saya tanya, ada nggak yang mau miskin? Semua mau diberkati kan? Jadi jangan alergi saya bicara berkat jasmani. Amin. Nah, ketika dia sangat kaya, tentu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga berkat bagi orang. Apa itu? Membuka lahan pekerjaan. Maka saya berdoa, jemaat-jemaat di Kemah Daud bukan hanya diberkati saja, tapi juga harus menjadi sangat kaya. Kalau dia sangat kaya, nah, otomatis bisa membantu pemerintah membuka lowongan pekerjaan. Katakan amin. Katakan saya orangnya. Bilang saya orang. Kok kurang percaya diri sih ya?
Aduh, katakan saya orangnya. Saya orangnya. Harus yakin. Kita nggak tahu hari esok. Saya ulangi sekali lagi. Dulu ada yang ikut kita ibadah dari nol. Saya nggak bosan-bosan menyebut. Dari nol ke gereja atau mesti saya jemput pulang pergi. Dulu. Berjalan kalau salah 3 tahun ya. Ikut bersama-sama dengan saya pelayanan, doa semalaman, kunjungan. Kalau saya ada undangan di luar, ikut saya juga. Dan ingat saudara, waktu kami pulang, antar pulang, kami harus pulang sampai malam. Karena apa? Takut dipukul oleh suaminya. Dulu. Tapi berjalannya waktu saudara, mulai saya akrab dengan suaminya, dan suaminya juga sempat masuk di gereja. Dalam berjalan waktu, tiba-tiba mereka beli rumah itu 1 miliar cash tanpa cicilan. Saya beli rumah aja cicilan. Keren. Dan di masa pandemi 2 tahun kemarin, mereka beli mobil itu 2, kayak beli kacang goreng. Secara pribadi saya bangga. Meskipun saat ini belum bersama-sama dengan kita dalam proses waktu yang haleluya. Rahasianya apa? Waktu itu kami doa bersama-sama. Waktu kami dulu doa semalaman di Saharjo. Kami itu berangkat jam 3. Waktu itu lagi pembangunan tenda. Itu dari jam 3 sampai jam 9 malam. Kami nyampe gereja udah kecapean, tiduran. Itu harganya baik. Udah gitu dimarahin orang kalau sama-sama macet. Yang itu saya ini tampil ngamuk kan. Dia nggak tahu saya punya ajudan kan. Saya kan nggak mungkin ngamuk-ngamuk sama orang kan. Tapi ajudan saya ngamuk. Apa? Kami nyampe gereja udah lemes tidur. Artinya ada harga ya dibayar. Setiap minggu. Kalau memang nggak terpaksa, tidak pernah molor untuk datang ibadah. Ya, saya nggak menyebutkan orang yang nanti balap. Nah, oleh karena itu saya hanya mengajarkan kita menunjukkan jalan bagaimana kita diberkati secara rohani, ya, secara jasmani dan juga secara materi. Saya lemparkan bagaimana kita merespon itu. Amin. Haleluya. Nah, Abraham itu ketika dia mendengar firman Tuhan, taat melakukannya, dia diberkati menjadi orang yang kaya dan sangat kaya. Dan pada waktu dia kaya, bukan dia makin mundur, tapi dia makin maju dengan membangun mezbah bagi Tuhan. Waktu kita bangun mezbah, artinya kita mengundang Tuhan sebagai Raja yang memerintah di dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita ada hadirat Tuhan. Mau perhatikan? Nah, makanya di gereja kita ada program yang disebut Family Altar, yang jumlahnya 5 orang. Paling banyak 10 orang. Kalau 10 orang bagi 2. Di sini kita firman didengar dari mimbar ini, lalu pada waktu di Family Altar kita diskusi, bukan berdebat, bukan menjadi ahli Taurat. Tapi apa yang kita nggak mengerti di minggu kemarin tentang firman Tuhan, di sana kita bahas dan kita saling mendoakan. Ini kuncinya. Saya nanti rindu ke depan, setiap keluarga punya mezbah yang disebut adalah Family Altar. Dimanapun Abraham pergi, termasuk keturunannya, selalu mereka membangun yang disebut sinagogi, yaitu rumah ibadah. Karena itu kunci bagaimana mereka berhasil. Kalau Anda lihat peraih-peraih penghargaan, peraih-peraih Nobel terkenal di dunia,
Itu orang Yahudi. Biar berbagai negara membenci mereka, termasuk Indonesia. Tapi dengar baik, Indonesia masih berutang kepada Israel. Anda pergi ke McDonald, itu milik mereka sebenarnya. Anda ngopi ke Starbucks yang lumayan enak itu, pernah ngopi Starbucks? Pernah? Ya kan? Untuk santai oke. Harganya juga mahal kan? Padahal kopinya kopi biasa, kopi luwak juga kan? Anda pergi ke KFC, Anda juga bisa bikin kan? Ayam goreng, dicelupkan di tepung, goreng kan? Tapi harganya, coba lihat, para menggemari kan KFC. Betul. Anda pergi ke Gokana, itu juga milik mereka. Siapakah yang menjadi karyawan mereka? Adakah orang Yahudi di sana? Ada. Semuanya orang Indo. Orang Indonesia udah sibuk mau kafir. Karena sibuk mau kafir, akhirnya nggak punya kesempatan, nggak pernah menggunakan talentanya, kemampuannya untuk berprestasi, untuk berkuasa kasih muka bumi ini. Kenapa? Udah sibuk surga. Dia merasa nggak menginjak bumi. Atau ada istilah lagu itu, biar miskin di bumi, yang penting kaya di surga. Kalau kamu masuk surga, kalau enggak gimana? Ya. Itu teori, itu salah. Kalau kita ikut Tuhan, berkat rohani juga pasti ada, berkat jasmani juga ada, berkat materi juga pasti ada. Amin. 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 Nah, orang Yahudi, Anda tahu bagaimana mereka menghormati Tuhan. Kalau Anda lihat orang Yahudi yang di gelangnya itu ada 12 hukum, itu ditaruh sini. Mereka pegang betul tentang Ulangan pasal 6 itu, supaya anak-anak Tuhan itu, anak-anak orang Israel, generasi muda, mengasihi Tuhan, dan supaya mereka merenungkan firman itu siang dan malam. Maka dari itu ditempelkan di atas dahi ada tulisannya. Di topi mereka taruh di sana, di tangan mereka di sana, di ambang pintu ada, supaya mereka baca, supaya mereka mengasihi Tuhan. Dan yang kedua, orang Yahudi, mereka menggunakan kekayaan mereka 30% hanya untuk ibadah. 10% mereka kembalikan perpuluhan. 10%-nya mereka gunakan untuk memberi. Memberi apa? Menyumbang untuk pembangunan, menyumbang untuk misi. Dan 10% yang lain mereka gunakan untuk menolong orang miskin. Itu orang Yahudi. Nah, kemudian orang Yahudi kalau ada tanggung jawab, mereka sangat hormat. Ini orang Korea yang bisa meniru gaya mereka. Saya pernah kerja sama dengan orang Korea, saudara. Orang Korea disiplin kerjanya luar biasa. Pernah kerja sama orang Korea? Pernah kerja sama orang Korea? Siapa yang pernah? Apa Baryanto? Makanya wajahnya kayak Korea-Koreaan. Orang Korea, saudara, 1 menit saja mereka tidak korupsi. Betul. Saya tahu persis. Karena saya termasuk ketua daripada salah satu gereja Korea Indonesia. Meskipun saya bukan orang Korea, saya sebagai koordinator. Jadi percaya. Itu saudara kasih Tuhan. Kalau mereka beribadah orang Korea, sudah tahu, paling lambat mereka 15 menit. Paling lambat itu udah lambat banget. Udah sampai di gereja. Kalah pendeta. Betul. Kedua, waktu mereka tiba di gereja, itu gak ada kesempatan ngobrol kanan kiri. Mereka doa. Kita juga mau nyapa juga susah. Udah doa aja. Sangat mereka hormat Tuhan.
Kemudian orang Korea, kalau di gereja Korea, setiap pagi mereka itu jam 5 sudah kumpul di gereja doa. Ini di Jalan Wijaya ini masih ada tuh gereja Korea besar sana. Setiap pagi seluruh jemaatnya itu jam 5 udah kumpul doa di gereja, bukan di rumah. Saya bilang, gimana respect keluarga mereka? Ada tak doa pagi di rumah mereka? Ada. Jam 4 mereka doa, 15 menit untuk anak-anaknya. Nah, setengah jam berikutnya mereka langsung ke gereja. Karena jalan masih sepi kan. Nah, bayangkan begitu mepet waktu mereka kejar. Nah, dari gereja baru mereka berangkat kerja. Saya nggak bisa terapkan itu sama kita seperti itu. Nah, itulah makanya orang-orang Korea sampai saat ini menjadi termasuk negara yang kaya di Asia. Perusahaan-perusahaan nanti mobil listrik itu dari Korea. Ini nanti diresmikan oleh Jokowi di Depok Cikarang, itu perusahaan Korea. Kemudian misionari terbesar yang dikirimkan ke seluruh dunia, termasuk di Indonesia, bukan Amerika lagi. Sekarang Korea. Berapa penduduk Korea? Hanya 50 juta. Tapi bisa menyebar ke seluruh dunia ya kemampuannya. Israel penduduknya cuma 5 juta, Pak. Makanya sampai hari ini Rusia tidak bisa menguasai Ukraina. Kenapa? Zelensky itu orang Yahudi. Orang Yahudi. Dan mayoritas penduduk Ukraina itu orang-orang Yahudi. Ketua parlemen daripada Rusia adalah orang Yahudi. Dan perusahaan senjata habis baterai. Perusahaan senjata yang ada di Rusia itu milik orang Yahudi. Amerika jangan tanya, mereka yang menguasai Facebook, Amazon, Windows, apalagi perusahaan-perusahaan, majalah Times, itu milik orang Yahudi. Satu rahasia mereka, yakni harus mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, yaitu dengan mencintai firman-Nya. Ya. Dampaknya ketika Abraham taat apa? Dia diberkati dengan sangat kaya. Nah, rahasia kesuksesan Abraham itu taat tanpa mengerti. Ingat baik-baik, taat tanpa mengerti. Ya. Terlalu banyak teori, biasanya bingung sendiri. Kenapa di Indonesia ini banyak profesor kita tidak pernah sukses? Karena terlalu banyak teori. Betul nggak? Ya, sering saya ngomong di kampus kami pada teman-teman mahasiswa, Anda belajar sekolah teologi, meskipun sekolah Alkitab, itu hanya teori. Itu ilmu pengetahuan. Itu kata benda. Tapi itu bisa berubah menjadi kata kerja ketika Anda menghidupkan setiap materi yang kamu pelajari. Alkitab ini juga kata benda. Tulisan mati. Tapi kalau kita mengimani, dia akan berkuasa. Alkitab mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Itu kata benda. Kenapa? Karena orang tidak pernah mempraktekannya. Tapi waktu kita mempraktekkan, dia berubah menjadi kata kerja. Ya. Pernah baru-baru ini yang bernama Agustan, seorang pendeta yang mualaf. Ini saya mau respon nanti di YouTube. Alkitab ditaruh di pantat. Saya mau coba sekali lagi ya. Dalam 30 tahun, 30 hari bisa gak Tuhan bunuh saya? Tuhan gak bunuh dia, Tuhan buat di stroke. Baru minta ampun, minta pendeta mendoakan.
Nah, teman-teman pintar mengatakan, bagaimana kita mendoakan dia nggak percaya Tuhan Yesus? Sebetulnya sih, kalau bicara hukum, nggak usah dilaporkan juga, harusnya ditangkap ya. Tapi mau diapain? Hukum kita tajam sebelah. Nah, ditangkap. Tuhan nggak mau hukum dia langsung mati, enggak. Masih ada kesempatan, stroke. Baru nangis-nangis. Minta pendeta mendoakan. Lalu dia marah kepada teman-teman seimannya. Gak ada yang mendoakan saya. Saya gak minta duit, hanya doa. Gak ada yang datang, gak ada yang mau. Saya sendiri. Ada lagi juga itu seorang wanita mualaf. Waduh, sampai dia ngomong di gereja itu banyak porno-pornonya. Dan dia dari gereja Katolik, roknya pendek-pendek semuanya, cuma ya pokoknya begitulah. Oh, dia nantang, apa yang terjadi? Perjalanan ke Cirebon, satu keluarga tewas di pintu tol, di dalam tol. Ya, itu kalau orang menantang Tuhan. Ya. Ada lagi seorang mualaf bernama Stephen Indra Wibowo. Tuhan nggak langsung hukum dia, tidak. Tetapi, saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba dalam sekejap dia mati muda. Dan dia mengaku-ngaku pernah jadi imam di katedral tahun 2000. Malah tahun 2000 dia baru tamat SMA. Mana ada imam baru tamat SMA? Begitu dicek lulusannya, lulusan Pajajaran, bidang komunikasi. Menjadi imam di Katolik nggak gampang, mesti sekolah 6 tahun dulu. 6 tahun pun juga belum tentu jadi imam. Sekolah lagi. Saya mantan Katolik, saya ngerti. Mati muda. Ada lagi juga mualaf namanya Moko Ginta, menghina kekristenan. Dalam keadaan begitu dia mau masuk ke ruangan tertentu, tewas. Firman ini ada kuasa. Amin. Walaupun siapa nama itu, si Agustan mengatakan dalam 30 tahun, Tuhan matiin saya enggak? Saya kentutin ya sekali lagi. Betul-betul di YouTube. Nanti mau saya respon itu. Tapi orang Kristen itu nggak pernah menghujat, nggak pernah demo mengenai itu. Baik di Amerika, kalau dia coba, misalnya ada nggak demo di Amerika? Di Indonesia Alkitab dikentutin. Ada nggak demo di Amerika? Di Eropa? Nggak ada. Alkitab tidak perlu kita bela. Alkitab ini yang membela kita. Ada lagi satu lagi itu namanya Sinababan, mempraktekkan sulap, mengadu Alkitab dengan kitab lain. Nah, siapa itu? YouTube. Saya bilang Deddy Koburcer juga bisa mengadu kalau bicara sulap, betul nggak? Coba baca ini Alkitab, lalu kemudian coba tarik tangan saya, bisa atau tidak? Lalu baca kitab ini, habis itu baca, tarik tangan saya, bisa nggak ditarik atau tidak? Nah, karena nggak bisa ditarik, berarti lebih berkuasa kitab saya. Alkitab tidak ada kuasanya, ini bukan firman Tuhan. Hanya nunggu waktu aja. Nah, saudara kasih Tuhan, rahasia sukses Abraham, dia memiliki ketaatan tanpa mengerti. Ketika Tuhan sudah berbicara, maka itu prioritas. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, kita belajar dari Abraham. Nah, ini dia ini. Penyakit di mana-mana sama ini. Apapun sukunya, selalu jadi masalah kalau sudah sampai begini. Betul enggak? Waktu sama-sama miskin, rendah hati, akrab satu sama lain, setia. Aduh, kamu saya keluarga saya. Saya dengan kamu ibarat jantung dan hati gak bisa dipisahkan. Ya kan? Pokoknya begitulah. Bisa kita makan sepiring berdua dalam kesusahan. Nah, waktu Abraham kaya, lalu kemudian orang yang ikut dia juga ikut sukses, kaya juga.
Apa yang terjadi? Timbul masalah. Yaitu apa? Kejadian 13 ayat 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Siapa yang berantem? Anak buah Abraham dengan Lot. Lot itu adalah ponakan daripada Abraham. Nah, kenapa Lot diberkati? Karena ikut Abraham, ikut omnya. Nah, karena itu terjadilah perkelahian. Wah, antara gembala Abraham dan para gembala Lot. Waktu itu Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Wah, ketika sudah sukses, ini milikku, ini milik saya. Ribut kan? Ini sudah Israel sama saya dulu ini. Nah, mulai mengada-ngadai permasalahan. Kalau sudah kaya kan? Nah, ini banyak terjadi di keluarga Kristen kayak gini-gini. Ribut masalah warisan sampai ke pengadilan. Betul atau betul? Ini sering kejadian kan? Masalah warisan bisa saling nuntut di pengadilan. Malu-maluin aja. Karena apa? Serakah. Nah, dalam pandangan Kristen ini yang disebut kafir sebetulnya. Orang yang beragama tapi tidak berprinsip sebagai orang yang beragama. Tapi Abraham berbeda dari yang lain. Yaitu apa? Abraham hidup tetap dalam perjanjian Allah. Karena dia hidup dalam perjanjian Allah, dia gak mau ribut. Gak mau ribut. Ya sudahlah. Toh juga saya diberkati karena Tuhan, bukan karena hasil usaha saya. Ya begini, Kejadian 13 ayat 8. Kita baca sama-sama, ayo. Perhatikan, 2, 3, ya. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan gembalamu. Sebab kita ini, artinya, lebih penting hubungan keluarga dibanding materi. Jangan dibalik ya. Saya ingatkan, jangan ribut masalah materi dengan keluarga. Katakan amin. Jangan ribut dengan warisan orang tua. Katakan amin. Amin. Saya selalu ingatkan istri, dan kami sudah sepakat. Dari keluarga istri ada warisan rumah. Kami sudah komitmen. Jangan ribut masalah itu. Relakan. Nah, itu milik orang tua kok. Dan siapa yang gak punya rumah, biar dia punya itu. Kasih. Nah, puji Tuhan, setuju. Rumah di sana, rumah gede, rumah orang tua diwarisi. Tapi puji Tuhan, dari keluarga istri semua mereka udah punya rumah. Nah, biasanya kalau sama-sama udah punya rumah, gak ada salahnya dong kita bagi-bagi. Tapi kami tetap punya prinsip, tidak boleh meributkan warisan orang tua. Siapa yang pengen miliki ya silahkan. Kalau orang lain ribut silahkan, yang penting jangan ikutan. Suruh tanda tangan, nggak masalah. Karena hidup kita bukan hidup dari warisan, hidup kita hidup dari Tuhan. Hubungan keluarga lebih penting dari harta materi. Ini Abraham ini berarti ribut, tapi dia milih nggak mau ribut. Ayo kita damai. Kedamaian itu lebih utama. Nah, bagaimana caranya Abraham? Bagaimana caranya kita menerima berkat Abraham? Yang pertama, iman percaya kepada Allah yang disembah oleh Abraham. Galatia 3 ayat 9 mengatakan, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lebih berkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi orang yang beriman, dia juga termasuk keturunan Abraham dan punya hak dan punya garis keturunan
secara rohani dan menerima berkat rohani maupun juga berkat jasmani. Oleh karena itu, tirulah iman Abraham dan sikap kehidupan Abraham dan keturunannya. Kalau keturunan Abraham tidak ada yang malas-malasan, jangan malas-malasan. Jangan bangun jam 9, pergi kerja jam 10, makan jam 12, jam kerja pulang jam 5, dia pulang jam 3. Alasannya, saya lagi sakit perut. Ada kerajinan. Yang kedua, iman percaya kepada Yesus. Itu apa? Galatia 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, yaitu Bapak, Ibu, dan saudara saya, sehingga mereka oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Jadi melalui iman percaya kita pada Kristus, maka berkat Abraham, Ishak, dan Yakub berlimpah atas kita. Nanti minggu depan saya bicara tentang berkat Ishak. Tuhan memberkati. Sampai di sini firman Tuhan. Karena sebentar lagi saya harus berangkat ke gereja induk kita, saya harus khotbah di sana. Saya minta maaf nanti kalau saya tidak bisa ajak ngobrol, karena saya waktu mepet jam 1 di sana. Saya dikasih jam 1 di gereja induk kita. Jadi di atas saya ini ada gembala senior, dan saya diberi jadwal Januari dan Juni untuk khotbah di gereja induk. Puji Tuhan, haleluya. Ya, karena doa kita semuanya. Ya, mari kita siapkan hati kita. Kasih setiamu. Siapakah ini? Siapakah ini? Sekali lagi, siapakah ini? Oh, jadi dicintai. Jangan apakah ku balas Tuhan, puji dan sembah. Puji dan sembah, puji, puji dan sembah. Haleluya. Tuhan, biarlah berkat Abraham turun atas kami. Melalui iman percaya kepada Kristus, maka kami semua diberkati oleh Tuhan dengan berkat rohani, berkat jasmani, dan berkat materi. Kalau hari-hari ini Tuhan, kami mungkin merasa seperti ada halangan, ada satu pintu yang tertutup bagi kami. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, terbuka pintu-pintu yang tertutup. Terbuka dalam nama Yesus. Terobosan terjadi di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapak. Berkati hamba Tuhan yang melayani. Diberkati Bu Mary, diberkati Bu Lesti, diberkati Bang Happy, Bang Paulianus, Wawasan, juga saudara kami Niwa. Tuhan berkati kami semua, jemaat-jemaat Tuhan. Berkati kami semuanya. Sepanjang minggu ini kami melihat datangan Tuhan, mujizat demi mujizat terjadi atas kami. Haleluya.